man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya bertujuan menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah hingga pulang kembali ke rumahnya. Jadi jihad tidak harus mengangkat senjata. Jihad tidak harus meledakkan bom. Hadir ke majelis ilmu saja, dari keluar rumah Bapak Ibu sampai duduk di sini, sampai pulang lagi, sebelum sampai rumah, apabila mati itu dihitung mati syahid. Subhanallah. Baik, kita baca kitab saja ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abasi radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni u'allimuka bi kalimatin ihfadillah yafadka ihfadillah tajidhu tujahaka. Dari Ibni Abbas, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Maksudnya ayah dan anak ini merupakan sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari Ibnu Abbas ini membonceng kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira membonceng PCX apa Pajero? Membonceng kuda. Membonceng kuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka bi kalimatin, aku akan ajarkan satu kalimat kepadamu. Ihfadillah yafadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka akan kau dapati Allah di hadapanmu. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala kalimahnya jagalah Allah. Emang Allah perlu dijaga? Selaras dengan Al-Qur'an ayat surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, tolonglah Allah, maka Allah akan menolongmu dan menguatkan pendirianmu. Kembali kita tanyakan, emang Allah perlu kita tolong? Allah perlu kita jaga? Tidak. Allah tidak perlu penjagaan kita, Allah tidak perlu pertolongan kita, Allah tidak butuh siapapun. Karena Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa, tidak membutuhkan siapapun. Tapi di kalimat-kalimat lain pun demikian. Allah suka berfirman begini nih, nahnu narzuqukum, kamilah yang memberi rezeki. Kalau kami sendiri atau dengan yang lain? Kami yang memberikan rezeki kepadamu. Kenapa pakai bahasa kami? Inilah sifat kamalnya Allah, sifat latifnya Allah, sifat syakurnya Allah. Jadi bahasanya santun. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita hambanya, mengajarkan leadership, mengajarkan job description, mengajarkan manajemen. Tuh, Allah saja yang Maha Kuasa mengajarkan leadership, manajemen. Jadi ada job description, ada pembagian tugas. Jangan ditangani sendiri, ada wakil tuh, diem bae wakilnya, kasih tugas tuh, gitu. Menteri tuh banyak tuh, bukan cuma Luhut doang, bagi yang lain, maksudnya begitu. Ya, jadi Allah saja yang Maha Kuasa yang mampu melakukan apapun sendiri, karena bagi Allah idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah jika berkehendak sesuatu nggak perlu siapapun, tinggal kun maka fayakun. Kalau dia berkehendak sesuatu pasti jadilah semuanya apa yang dikehendaki, tapi tidak butuh siapapun. Apa maksudnya kami yang memberi rezeki kepadamu? Allah memang memberi rezeki kepada kita, melibatkan kita.
Allah sudah siapkan rezekinya, dilibatkanlah kita ikhtiar, kerja kita. Atau nahnu khalaqnakum, kami yang menciptakan kamu. Kenapa bahasanya kami? Allah yang menciptakan kita, tapi ada ikhtiarnya. Saya nggak punya anak, ya belum kawin gimana punya anak? Ya, kawin dulu, terus hubungan dulu, bertemu sperma dan ovum, jadilah janin, kemudian lahirlah kita sebagai anak manusia. Tuh maksudnya begitu. Di sini pun begini maksudnya, ihfadillah, jagalah Allah. Bukan Allah yang perlu kita jaga. Maksud daripada hadis inilah, jagalah kalimah thayyibah, jagalah hidayah yang ada dalam diri kita. Karena nikmat itu ada dua nih, nikmat yang sudah dijamin dan nikmat yang belum dijamin. Apa nikmat yang sudah dijamin? Rezeki Bapak udah dijamin tuh. Rezeki Bapak kerja nggak kerja pasti dapat itu. Cuma kita diperintahkan ikhtiar karena sudah dijamin oleh Allah. Jangankan kita yang berakal, jangankan kita yang punya pengetahuan, jangankan kita yang punya indera lengkap, bahkan Allah katakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Bahkan binatang yang melata di atas muka bumi ini semuanya sudah disiapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cacing punya tangan nggak, Pak? Cacing punya toko nggak? Cacing punya pasar nggak? Cacing punya PT nggak? Makan dia? Makan. Apalagi kita lengkap punya tangan, punya pendidikan, keterampilan, ya. Kalau kita takut nggak makan, kalah tuh sama cacing. Bahkan binatang yang tidak kita lihat, tidak kelihatan oleh mata telanjang kita, bahkan makhluk yang kasat mata, corona kelihatan nggak? Nah, itu udah Allah kasih rezekinya tuh. Yang pada mati rezeki dia berarti. Udah mati kemarin. Rezekinya corona, Allah udah siapkan rezekinya. Jadi yang dimaksud menjaga Allah, menjaga yang pertama kata ulama, menjaga hidayah Allah, menjaga kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sekarang kan lagi heboh tuh, ada buya yang ceramah di Mabes Polri bahwa la ilaha illallah tuh bukan kalimat thayyibah. Itu yang pertama kita tangkap. Yang kedua, kita tidak masuk surga dengan kalimah la ilaha illallah. Enak amat masuk surga dengan kalimah yang begitu katanya. Yang ketiga, katanya di Ka'bah ada gambar Bunda Maryam memangku Yesus. Ya. Kenapa buya yang katanya ilmunya tinggi ini berkata begitu? Maksudnya mungkin nggak begitu apa yang seperti kita tangkap. Mungkin kita yang terlalu bodoh, dia yang terlalu tinggi ilmunya, maka kita husnudzon saja, nggak sampai kita memahami perkataan beliau. Atau mungkin karena dia bicara di depan para polisi, takut dikatakan teroris, maka bahasanya disesuaikan. Wallahu a'lam. Ya, kita berhusnudzon saja, karena ulama tidak ada yang salah, kita yang belum paham. Itu saja kita batasi. Jadi ulama mah nggak pernah salah, kita yang belum paham. Dia mengatakan bahwasanya kalimah la ilaha illallah ini bukan kalimah tauhid, bukannya akan memasukkan kita ke dalam surga, padahal jelas hadisnya, man qala fi akhiril kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya sedang sakaratul maut, di akhir kalamnya membaca la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya, kita pahami itu saja. Karena Al-Quran dan hadis memang bahasanya sangat tinggi, sangat dalam, tapi bisa dipahami oleh kita orang awam. Karena memang bahasa Al-Quran harus kita pahami. Kalau nggak bisa kita pahami, gimana kita mengamalkan Al-Quran? Jadi pahami itu saja, bahwasanya di akhir kalam kita membaca la ilaha illallah pasti masuk surga. Terus ada kalimat lagi, jangan takut murtad.
Justru kita sangat takut murtad. Karena kalau kita murtad, akidah kita lepas atau tauhid kita bengkok, celakalah kita. Bukan celaka saja di dunia, di akhirat nanti celaka selama-lamanya. Makanya dalam sholat itu kita minta petunjuk Allah, ditetapkan dalam tauhid yang benar, ditetapkan jalan yang benar. Berapa kali kita doa dalam sehari semalam, Pak? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan minta petunjuk Allah. Kan kita sudah ditunjuki, kenapa minta petunjuk terus? Karena hati kita itu bolak-balik. Hati kita tidak dalam ketetapan. Hati kita tuh hati yang gampang berubah-ubah. Hari ini beriman, boleh jadi besok nggak beriman. Pagi beriman, boleh jadi sore tidak beriman. Maka kita terus menerus minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat? Tadi kan dikatakan ada 2 nikmat tuh. Nikmat yang dijamin dan nikmat yang tidak dijamin. Ini nikmat yang tidak dijamin, yaitu nikmat hidayah. Itu tidak dijamin. Makanya kita senantiasa harus berdoa itu, minta petunjuk Allah. Jalan yang mana? Orang-orang yang telah diberi nikmat, para nabiyin, para siddiqin, para syahidin, para jalannya orang yang 4 saja nih. Kita ikuti jalannya para nabi, kita ikuti orang-orang yang siddiq, kita ikuti orang-orang yang syahid, kita ikuti orang-orang yang soleh. Udah pasti mereka mah selamat. Selamat sampai mana? Selamat sampai negeri akhirat. Makanya yang diminta siratal ladzina an'amta alaihim, karena mereka pasti selamat. Kita belum tentu tuh. Nabi bukan, Abu Bakar Siddiq bukan, Syuhada bukan. Kita cuma punya satu klaster lagi nih. Siapa? Solihin. Karena ini bisa dicapai oleh siapa saja. Ada satu gerbong kalau kereta yang kita insya Allah masuk di dalamnya. Dan kalaupun kita tidak masuk di dalamnya, sudah nggak muat misalnya, ya gantung-gantung di pintu. Udah nggak bisa gantung juga, ya nempel deh, diikat pakai rapia, ikut ketarik-tarik, lontang, yang penting ke bawah. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu kita pertahankan kalimah la ilaha illallah, karena kita yakini kalimat tauhid, kalimah yang akan menyelamatkan kita. Jarang tuh di masjid kayak di sini tadi tuh zikir la ilaha illallah. Jarang tuh sekarang. Ya, sekarang orang habis sholat pada meneng sendiri-sendiri. Ya. Nggak bunyi, bid'ah, masuk neraka kalau zikirnya bunyi katanya. Padahal itu zikir yang dianjurkan. Ya, pertemuan yang dulu waktu gantiin Ustadz siapa? Ajib ya. Juga saya bahas itu kan tentang zikir ya. Wa zikir yang paling utama afdalul zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Karena zikir itulah yang akan memperbaiki tauhid kita. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadidu, perbaiki, perbaharui imanmu dengan kalimah la ilaha illallah. Itu perintah. Itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang tahlil dikatakan bid'ah? Itu perintah. Karena hanya dengan kalimat itu kita dapat memperbaiki la ilaha illallah. Apalagi tadi zikirnya itu udah zikir thariqah. Cuma saya yakin belum pada ditalkin tuh. Ya, karena kalau thariqah ada ditalkin oleh mursyidnya. Apa talqin? Ada pembimbingan agar kita menemukan nur dalam kalbu kita, sehingga nanti zikir kita sampai kepada ma'rifatullah, mengenal
zat yang kita zikiri, mengenal mazkur, al-mazkur, yaitu zat yang kita zikiri. Ya, jadi kalau kita sudah ikut thariqah, nanti nyambung tuh, ditalkin dulu tuh. Tahu Ustadz Ilyas sudah dapat ijazah untuk nalkin belum? Kalau saya belum berani nalkin, baru buat sendiri. Nanti kali kalau udah umur 60. Insya Allah. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi salah kalau kita dikatakan jangan takut murtad. Karena justru ini yang paling kita takutkan. Itulah kenapa Allah senantiasa menyuruh kita berdoa agar Allah menetapkan kita dalam hidayah. Ada doa lain tuh, Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Kalau doanya seperti ini, berarti ada kemungkinan kita tergelincir tuh. Ada kemungkinan akidah copot dari diri kita tuh. Ada kemungkinan kita mati tidak membawa kalimat la ilaha, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua mati membawa kalimat itu, karena kita akan selamat dengan kalimat itu. Karena hanya kalimat itulah kalimat ajaib, kalimat yang luar biasa yang akan menyelamatkan kita, bahkan masuk surga saja dengan kalimat itu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Kalau kita nggak bawa, ketinggalan, surganya ada, nggak bisa masuk. Mau tidur di emperan surga, masih mending tidur di emperan surga ya, daripada tidur di neraka. Masya Allah. Kita justru harus takut murtad. Maka kita pertahankan sampai bila-bila, sampai kapanpun kalimat ini, hidayah ini, agar ditetapkan oleh Allah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbantahkan tuh kalimat tadi, kalimatnya Buya, bahwa la ilaha illallah bukan kalimat tauhid, dan jangan takut murtad. Justru ini kalimat ajaib, kalimat tauhid. Dan jika Allah buka itu hijab, kita melihat keagungan la ilaha illallah, pingsan-pingsan Pak. Jangankan dibuka sedikit saja latifah dalam kolbu kita, memahami keagungan kalimat la ilaha illallah, itu orang zikir suka pingsan-pingsan Pak. Bapak memang kalau ada orang zikir sampai gerakannya tidak terkontrol, itu kenapa? Karena Allah buka sedikit tuh hijabnya, diperlihatkan keagungan la ilaha illallah, sehingga seolah-olah tidak terkontrol, padahal dia sedang fana, itu sedang menikmati keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah buka sedikit tuh. Makanya kalau zikir goyang-goyang jangan dianggap bid'ah, karena itu mengikuti apa? Gerakan kolbunya, tidak tertahankan. Bapak nonton bola saja coba, begitu gol, teriak nggak? Teriak. Jam 2 malam ya, nonton bola, begitu tim favorit kita gol, itu pasti teriak, wah. Itu begitu tuh, ketika kita zikir ada gol ya, dari kalimat zikir kita terbuka, seolah-olah masuk itu apa? Ma'rifatullah, keagungan Allah diperlihatkan, teriak Pak zikirnya Pak, nggak terkendali kita. Jadi makanya jangan gampang membid'ah-bid'ahkan orang. Orang goyang dangdut saja bisa diresapi kok, dihayati ya. Desak-desakan bisa goyang, jempol masih goyang tuh. Saking apanya tuh? Meresapi lagu dangdut. Apalagi ini kalimat thayyibah, kalimat yang agung itu. Kalau kita bisa meresapi itu, menghayati itu, Masya Allah, nanti akan dirasakan Pak, kalau kita sudah sampai ke sana. Jadi sekali lagi, pertahankan kalimah thayyibah, pertahankan hidayah Allah ini. Jadi ihfazillah
jagalah Allah, bukan menjaga Allah. Justru kita yang harus menjaga kalimah thayyibah ini, menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikatakan dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maryam. Bunda Maria sedang memangku Yesus. Ini pendapat yang tidak ilmiah, karena tidak ada peneliti, tidak ada orang-orang yang menulis buku mengatakan hal yang demikian. Berarti dia hanya mengambil isu-isu yang tidak benar saja. Karena tugas kenabian, ingatlah peristiwa ketika lahirnya Rasulullah SAW. Ada gereja di Roma, gereja yang besar, gereja yang sangat kuat, ambruk seketika ketika lahirnya Rasulullah. Ulama menafsirkan itulah pertanda misi Rasulullah SAW meluruskan dakwaan orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak. Wa qalu ittakhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idza takadu samawati yatafattarun wa tamshaqqul ardu wa tahirul jibalu hada. Wa qalu ittakhadar rahman walada, mereka mengatakan Tuhan yang Maha Rahman punya anak. Laqad ji'tum syai'an idza, sungguh mereka telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar yang membuat Allah sangat marah. Saking marahnya Allah gambarkan takadus samawati yatafattarun wa tamshaqqul ardu wa tahirul jibalu hada. Langit runtuh, bumi terbelah, gunung-gunung hancur. Karena apa? Karena dakwaan mereka Allah punya anak. Berarti kalau Rasulullah membiarkan ada patung atau ada Bunda Maria memangku Yesus yang melambangkan dakwaan orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak, berarti nggak sesuai dengan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menentang daripada kemurkaan Allah. Tuh, keliru lagi itu. Mungkin kita yang belum paham, ya. Mungkin kita yang belum paham. Tapi kita harus luruskan tauhid kita, keyakinan kita bahwa dakwaan mereka salah. Makanya kalau ada yang mengucapkan selamat Maulid nanti tanggal 25 Desember, ikut Maulid bersama dengan mereka. Maulid juga mereka, Pak, nanti tanggal 25 Desember. Selamat Natal, Natal bersama. Bukan ungkapan selamat Natalnya, bukan Natal bersamanya, tapi di dalamnya ada dakwaan mereka bahwa Natal itu merupakan lahirnya anak Tuhan. Ini yang bertentangan dengan tauhid kita, bertentangan dengan akidah kita. Toleransi harus toleransi, tidak harus mencampur baurkan tauhid kita, akidah kita. Nggak perlu juga nanti ibaratnya misalnya di sini marawisnya diundang ke gereja, mau jangan ya, atau diundang korinya untuk qiraat di gereja. Emang mereka senang? Kagak. Mereka mah cuma mengolok-olok kita saja. Dan perkara ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat Islam sudah semakin kuat, semakin banyak, mereka ingin berdamai seolah-olah dengan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, umatmu sudah semakin banyak. Bagaimana kalau kita kerjasama, kita berdamai? Gimana? Begini, seminggu aku ikut ke masjidmu, nanti seminggu kalian ikut ke gerejaku. Udah dari dulu ajakan begitu, mah sejak zaman Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah merenung sejenak, karena Rasulullah tidak akan menjawab kecuali turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah wahyu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tuh, katakan hai orang-orang kafir, aku bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah, aku pun bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah. Jadi begitu jawabannya, aku bukan penyembah Tuhanmu, kamu pun bukan penyembah Tuhanku. Lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku
agamaku. Begitu, jangan dicampur adukan tauhid kita. Toleransi mah toleransi, menghargai mereka, tidak mengganggu ibadah mereka, tidak merusak tempat ibadahnya, cukup. Nggak perlu ikut-ikutan ke dalam azan di gereja. Lucu ya, baca sholawat, baca Quran di gereja, lucu nggak? Mereka ketawa sebenarnya dalam hati, lagi mengolok-olok kita. Mau dikerjain. Ustadznya mau diundang ceramah di gereja, amplopnya gede. Bukan mengagungkan Islam, bukan memberi pencerahan bahwa Islam adalah dinul haq, tapi justru merendah-rendahkan Islam di dalamnya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Makanya dakwaan mereka sekali lagi salah. Jadi yang pertama, ihfazillah, maksudnya adalah menjaga kalimat tauhid, menjaga hidayah. Yang ketiga, menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di Indonesia ini udah berkali-kali syariat ingin diacak-acak tuh. Menteri Pendidikan sebelumnya ingin menghapuskan frasa agama dalam pelajaran sekolah, dalam kurikulum yang terbaru. Diprotes rame-rame, gak jadi. Sekarang bikin lagi tuh aturan Kemendikbud. Di antara pasalnya ada 4 pasal yang bermasalah. Di antaranya nanti apabila ini disahkan, anak ibu pegang-pegangan kemaluan, kemudian ditangkap oleh satpam, ditanya, saya suka sama suka, ya udah nggak apa-apa. Boleh tuh kalau suka sama suka dalam peraturan Menteri Pendidikan yang sekarang lagi heboh juga. Di demo di sana sini, diprotes sana sini, tapi masih terus ngeyel, masih terus ingin digulkan. Ini ngeri nih. Berarti memang mereka ingin mengacak-ngacak syariat Islam. Sedangkan zina dilarang, aturan-aturan ketat, pun masih marak orang bermaksiat, ya enggak? Masih banyak orang berzina, apalagi nanti begitu. Jadi undang-undang yang baru sekarang ini yang ingin itu, kalau suka sama suka boleh. Mengupload gambar porno, misalkan Bapak mengupload gambar porno perempuan yang Bapak foto atau Bapak videokan. Apabila yang diupload itu membolehkan, mengizinkan, maka itu bukan pelanggaran ITE lagi. Ngeri nggak? Nah, berarti ada yang ingin mengacak-ngacak syariat Islam. Itulah yang kita wajib menjaga syariat-syariat Islam. Jadi banyak yang ingin kita melepaskan kita dari aturan-aturan Allah. Banyak yang ingin merusak syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pertahankan itu. Itulah kenapa Islam tetap jaya hingga hari ini dan sampai hari kiamat. Tidak seperti syariat-syariat pada nabi yang lain tuh. Nabi Isa baru mati sebentar, jangankan mati, baru pergi ke Gunung Tursina 40 hari, umatnya udah pada musyrik lagi, pada murtad lagi. Nabi Nuh juga begitu, mati Nabi Nuh rusak lagi umatnya. Ya. Apalagi Nabi Isa, begitu mati Nabi Isa dirubah-rubah kitabnya, yang akhirnya Nabi Isa dianggap Tuhan. Tapi agama Islam ini tetap jaya, tetap murni sampai akhir zaman. Karena apa? Karena kita umatnya memikul beban kenabian dan beban kerasulan. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diturunkan di antara manusia. Kenapa? Karena kita memikul beban tugas kenabian dan tugas kerasulan. Yang mana? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak perbuatan baik, wa tanhauna 'anil mungkar, mencegah perbuatan mungkar. Ini tugas Nabi nih. Sekarang bebankan kepada kita. Maka masing-masing kita harus jadi dai. Jadi dai itu bukan jadi ustadz yang suka ceramah, suka khutbah. Dai itu bahasanya artinya menyeru, mengajak.
maka di antara bapak dan ibu ajak tuh, terutama keluarga, anak-anak, istri, tetangga, terus teman-teman, diajak kemana? Kenal dengan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya Islam terus berjaya, karena kita ditugasi tugas yang dulu diemban oleh para nabi dan rasul. Jadi yang kedua yang harus kita jaga adalah syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk daripada hadis ini. In tansurullah yansurukum, tolonglah agama Allah maka Allah akan menolongmu. Itulah dakwah kita. Jaga agama ini, kenalkan orang-orang yang belum kenal dengan agama, yang belum kenal dengan Allah. Ajak orang-orang yang belum taat kepada Allah. Cegah orang-orang yang bermaksiat di sekeliling kita. Cegah kalau ada kerusakan-kerusakan moral di sekeliling kita. Maka itu namanya dakwah. Jam berapa Isa? Sedikit lagi ya? Cepet amat waktunya. Masya Allah. Ihfadilah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Ya memang Allah sangat dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad di mana aku ini dekat. Bahkan di ayat lain, nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Kalau sudah lebih dekat dari urat leher, berarti Allah berjarak nggak dengan kita? Nggak berjarak, sangat dekat. Artinya Allah senantiasa mengawasi kita, memperhatikan kita. Itu nanti akan menimbulkan sifat muqarrabin, ya. Muraqabah, merasa diawasi, merasa dipantau oleh Allah, karena Allah dekat. Kalau ada sifat muraqabah dalam diri kita, berani kita maksiat, takut kita maksiat, Allah ngawasin kita. Ibarat kita ada dalam suatu ruangan, di ruangan dipasang CCTV 8 biji. Kita berani macam-macam di ruangan itu? Enggak berani. Tapi kalau di kamar sendiri, kita mau telanjang, mau ngapain, bebas. Karena merasa tidak ada yang mengawasi. Nah inilah, kita harus merasa di mana-mana ada CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala, diawasi oleh Allah. Maka ketika kita mau maksiat, ketika mau kita melanggar aturan-aturan Allah, kita akan merasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifat muraqabah dalam diri kita. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya ini hadisnya panjang, karena waktunya sempit. Kita penggal sampai situ dulu. Siapa tahu nanti saya diundang lagi, lanjutkan. Jadi yang jelas sekarang kesimpulan daripada bahasan kita, Allah menyuruh menjaga. Yang kita jaga adalah yang pertama hidayah Allah dan kalimat tauhid. Yang kedua syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bisa menjaga keduanya itu, kita selamat dunia dan akhirat.